Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Mileh, ketemu lagi dalam program podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Candu, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Bersama saya Marlina Puspita dan juga di sini sudah ada dua narasumber kita. Beliau berdua merupakan ketua PPK Kecamatan Pangkal Balam dan Kecamatan Gerunggang. Oke, baik, untuk kegiatan podcast kita hari ini dengan tema di balik layar partisipasi masyarakat. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kedua narasumber kita. Halo, assalamualaikum Bapak berdua. Waalaikumsalam. Iya, yang pertama ada Bapak Sasra Dana Wijaya, Ketua PPK Kecamatan Gerunggang. Dan juga sudah ada Muhammad Akbar Al-Ghazali. Al-Ghazali. Oke, Bapak berdua, boleh nih ya cerita-cerita sedikit tentang kegiatan pemilu ulang kita kemarin ya. Jadi untuk yang awal saya mau Bapak berdua bercerita dulu nih. Apa awal mula Bapak berdua bisa terjun menjadi anggota Badan Ad Hoc KPU Kota Pangkal Pinang? Silakan kepada Bapak Sasra dulu mungkin ya. Senior dulu. Oke, iya senior dulu, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Untuk di PPK sendiri kami mulai di Pilkada 2024, kemudian dilanjutkan dengan Pilkada ulang di tahun 2025. Mungkin ketertarikan kami di Pilkada ini, ya kami ingin ikut berpartisipasi aktif untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kota kami sebenarnya. Jadi dari rasa kepedulian itu hingga akhirnya saya memutuskan diri untuk ikut mengambil bagian secara aktif menjadi PPK ya, di tingkat kecamatan. Ya harapan saya hasil yang kemarin sudah diperoleh dan wali kotanya pun sudah dilantik, ya kami harap bisa membawa Kota Pangkal Pinang ini ke arah yang lebih baik selama 5 tahun ke depan. Mungkin itu, Bu. Ya, kalau Bapak Akbar sendiri bagaimana? Ya, izin, makasih berapa ya. Jadi kalau berbicara kenapa saya bisa terjun ke penyelenggara ini, itu berawal dari pada saat saya semester 5, Bu. Itu balik lagi kita pada saat itu saya mendapat beasiswa pada saat itu hanya 1 tahun, Bu. Nah, namun setelah itu saya bingung bagaimana untuk membayar UKT ini, karena ya dikatakan mampu ya bisa lah, orang tua di rumah mampu lah kan, tetapi kita sebagai laki-laki ini kan bagaimana kita bisa survive sendirinya. Jadi pada saat itu kebetulan sekali habis dari beasiswa itu buka pada saat itu pemilu 2024 ya, pemilu 2024 buka tes PPS pada saat itu. Bahkan saya pun nggak tahu apa itu PPS. Itu saya tahu belajar baca KPU tes PD aja ya. Ternyata pada saat CAT alhamdulillah pada saat itu nilainya tertinggi sesi itu. Nah, kemudian dan nggak tahu gimana saya terpilih menjadi pada saat itu anggota PPS. Ya kontrak selama 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu dilanjutkan pilkada, Bu. Pilkada kami kira pada saat itu dilanjutkan bukan tes ulang. Ternyata tes ulang ya. Kalau tes ulang ya kami pikir kita ngambil PPK-nya, kita tes kecamatannya lagi, ya. Tes aja dulu. Kemudian ya kami tes, ya ternyata alhamdulillahnya terpilih lagi Bu Tata pada saat Pilkada 2004 kemarin. Dan alhamdulillah ternyata pada saat kami kumpul itu ternyata Gen Z semua yang dipilih oleh komisioner KPU pada saat itu kan, Gen Z semua komponen PPK-nya. Ya, jadi dan pada saat pleno, alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua PPK pada saat itu. Ya, kemudian itu kan pilkada ulang ini kan di luar dari ekspektasi kita semua. Akan tetapi sudah direncanakan apabila misalkan dimenangkan oleh kolom kosong, maka pilkada ulang selanjutnya. Maka dengan hasil itu ya kita lanjut lagi pilkada ulang ini berdata. Iya. Ya. Jadi gitu.
Pak Akbar sudah mulai dari PPS dulu ya. Dari PPS. PPS dulu dari Ya. pemilihan tahun 2024. Ya, pemilu. Jadi karirnya diawali dari PPS dulu. Baru dilanjutkan dengan pilkada ya, pilkada serentak, dilanjutkan Ya. lagi dengan pilkada ulang. Kalau Pak Sasa sendiri? Kalau Mulainya? saya kalau di tingkat KPPS mungkin sudah dari pemilu 2004 ya. 2004. Ah, Udah tapi lama ya. Iya, kalau untuk di tingkat PPK-nya di Pilkada serentak 2024. Iya, jadi dari KPPS ya, Iya. dari KPPS, dari awal-awal sekali. Berarti semangat untuk ikut di Badan Ad Hoc ini luar biasa sekali ya, Bapak berdua. Oke, pada pemilihan kita ini, yang pemilihan ulang tahun 2025 ini kan, Pangkal Balam merupakan daerah kecamatan ya, tingkat partisipasinya tertinggi. Nah, seperti ini. 61,14 itu tingkat partisipasi kota kita. Iya, satu kota Pangkal Pinang. Nah, untuk Pangkal Balam sendiri itu tingkat partisipasinya di angka 65 ya, 0,48%. Boleh sedikit dijelaskan bagaimana sih kemarin tantangan terbesarnya untuk meningkatkan partisipasi menjadi kecamatan yang tingkat partisipasinya tertinggi? Apa saja sih yang dilakukan, sosialisasinya bagaimana terkait untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat? Baik, Bu Tata, ketika kita berbicara real angka partisipasi itu terdapat beberapa teori ya. Yang pertama kita mengambil dari teori dari penelitian Oxford, yaitu angka partisipasi itu dipengaruhi oleh tiga teori. Yang pertama itu resource theory, yaitu sumber daya, yang dimana itu dipengaruhi angka partisipasi itu dipengaruhi oleh yang pertama uang, money, waktu, dan juga skill civic. Ya, kalau misalnya keterampilan sipilnya. Ya, di sini waktu tentunya ketika kita mau menyiarkan, ya bahasanya menyiarkan. Ketika kita ingin mensosialisasikan ya, agenda event besar kita ini, maka kita harus mempunyai waktu, tidak sebentar, ya, tidak semata-mata besoknya pemilihan, hari ini kita sosialisasinya, tidak, itu memerlukan waktu untuk bisa memberitahukan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua itu uang. Tentunya Ibu, ketika kita melaksanakan sosialisasi itu memiliki kos-kosnya atau biaya-biayanya yang harus dikeluarkan. Iya. Ya mungkin itu sudah dianggarkan oleh KPU Kota Iya, Pinang. betul. Luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga itu ada keterampilan sipilnya. Ya, keterampilan kita, bagaimana kita bisa mensosialisasikan, memberitahukan kepada masyarakat, mendidik pemilih yang sebagaimana dilakukan oleh Bu Margarita kan, ke sekolah-sekolah pada saat itu diundang dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Yang kedua itu ada psychological, kalau nggak salah, psychological theory atau ya teori psikologi lah, yang dimana ketika semakin tingginya dinamika yang terjadi di suatu daerah itu, dinamika politiknya, maka secara tidak langsung itu akan menaikkan gairah masyarakat untuk bisa memilih, karena mereka merasa ketika saya datang ke TPS, saya ini mempunyai pengaruh, suara saya ini bisa memengaruhi, bisa menentukan siapa yang akan duduk nanti. Itu teori psikologi, yang dimana pilkada 2024 dan pilkada ulang 2025 ini dinamikanya sama, dinamikanya sangat menggebu, bahkan di pilkada kemarin yang puncaknya itu, karena hampir terbagi dua Pangkal Pinang ini ya. Jadi itulah dinamika politik. Jadi Pangkal Balam itu saya rasa dipengaruhi oleh salah satunya itu, karena luar biasa Bu Tata, ketika kita pada saat itu ya hampir penuh seganggang itu, semuanya bendera, pokoknya meriah sekali, seperti pemilu pada saat itu ya. Jadi luar biasa semaraknya, saya rasa ya. Jadi inilah yang mempengaruhi angka partisipasi. Kemudian ada juga ini yang paling fatalnya Ibu. Jadi pilkada kemarin kenapa angkanya begitu? Itu kalau di Pangkal Balam ya Bu, kita bicara Pangkal Balam. Iya, untuk kecamatan Itu Pangkal Balam dibatalkan oleh salah satu faktor, cuaca Bu. Ini faktor alam yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Jadi ketika dinamikanya sudah dapat, resource-nya sudah ada, sudah jor-joran bahkan saat itu sosialisasinya,
pada saat hari H hujan dari jam 10 sampai jam 1, udah kelar itu. Ya, Tapi jadi- angka partisipasi tetap tinggi. Iya, tapi matematika tetap tinggi, Mbak. Nomor 3 apa nomor 4, tapi nggak dapat pada saat itu, Bu. Nah, tapi pada saat pilkada ini, pilkada ulang ini, alhamdulillah cuaca mendukung, resource-nya mendukung, sudah dilakukan dengan baik, maka hasilnya itu. Ya, yang kita alhamdulillah sampaikan. ya. Mungkin itu, Bu, kalau bakal Iya. Jadi jor-joran di sosialisasi ya. Iya, Salah betul. satu yang Salah satu. diutamakan itu sosialisasi. Iya. Jadi menarik minat Hmm. masyarakat untuk datang ke TPS. Hmm. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan ke Bapak Sastra. Ya. Kita ketahui ya Pak, daerah Gerunggang merupakan daerah yang paling banyak nih data pemilihnya. Langkah-langkah apa saja Pak yang kemarin dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS biar tingkat partisipasi Gerunggang juga tinggi ya, tingkat partisipasinya di angka 60% ya. Nah, dengan banyaknya DPT di situ, apa saja yang Bapak lakukan strategi-strateginya dalam menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS? Ini Gerunggang benar-benar ini paling tinggi ya DPT-nya seluruh Pangkal Pinang. Daerahnya kecil, tapi penduduknya banyak, padat. Oke Pak Sastra, silakan. Baik, terima kasih Bu Tata. Ya, Gerunggang memang DPT terbesar tingkat Kota Pangkal Pinang ya untuk kecamatannya di angka 37 ribuan. Jadi cuman tidak imbangnya tuh kami cuma memiliki 6 kelurahan Ibu. Jadi otomatis sumber daya manusia kami, SDM kami untuk menyelenggarakan pilkada baik di tahun 2024 ataupun 2025 itu terbatas. Satu kelurahan kan PPS-nya ada orang 3. Iya. Berarti dikalikan 6, 18 orang ya, PPK-nya 5 orang. Nah, kepadatan penduduknya itu dia kan tidak imbang di setiap kelurahan. Ya. Artinya beban kerja dari kawan-kawan PPS itu tidak sama, tetapi SDM-nya sama. Saya contohkan mungkin di Tuatunu itu daftar pemilih tetapnya di angka 8 ribuan, Bu. Jadi jomplangnya jauh sekali dengan yang mungkin di Bukit Sari, yang cuma 3 ribuan, Taman Bunga 3 ribuan. Nah, disitulah peran kami berlima ya, saya dan kawan-kawan anggota PPK yang lainnya. Bagaimana kami berlima ini memberikan spirit semangat kepada kawan-kawan PPS dalam rangka koordinasi. Tidak henti-hentinya pun sampai di penyelenggaraan H-3 itu luar biasa. Jadi konsentrasi kawan-kawan itu terbagi. Ada regulasi-regulasi mungkin yang belum dipahami. Ada tantangan-tantangan di lapangan. Iya. Jadi karena kan tidak mudah Ibu menyatukan 5 isi kepala ini ke dalam satu tujuan yang sama. Betul. Cuman saya bilang dengan kawan-kawan di tingkat PPK ataupun PPS, cara kita boleh berbeda, tetapi tujuan kita tidak boleh berbeda. Artinya pilkada ulang 2025 ini harus sukses. Jadi mulai dari kegiatan yang digagas dari divisi SDM ya, Parmas Kota Pangkal Pinang, Ibu Margarita, itu seperti Nata Sepradi, Iya. yang sudah digagas-gagas oleh KPU Kota itu kami laksanakan. Di tengah-tengah keterbatasan anggaran. Jadi efisiensinya luar biasa dari sisi anggaran. Jadi kami pun sampai diskusi alot ya dengan komisioner terutama divisi Parmas, Ibu Margarita. Ibu gimana ini? Sedangkan kami dibebani dengan target Parmas yang tinggi. Sementara dari sisi dana itu diefisiensikan. Jadi Ibu Margarita mungkin ya karena mungkin pengalaman ya sudah ya. Bisa kok. Ya alhamdulillah akhirnya angkanya mungkin pilkada di Kota Pangkal Pinang di pilkada ulang inilah ya yang terbesar Parmasnya ya secara umum. Iya. Ya. Jadi mungkin karena itu tadi Bu. Jadi memang PPS kami keluarkan dari anggaran operasional kalian bikin acaranya. Setiap PPS bikin. Apakah itu ke segmennya keluarga-keluarga yang PKH ataupun lansia, malah kami ke lapas itu sampai 2 kali sama Ibu Margarita juga waktu zaman itu. Jadi bagaimana tujuannya itu tetap sama, ya artinya Parmasnya bisa tinggi dan minim kesalahan sehingga tidak ada lagi pemungutan suara ulang, Bu. Iya. Karena ya
namanya pilkada ulang artinya uangnya keluar lagi, Bu. Sayang duit Kota Pangkal Pinang ini lebih baik kan dialihkan ke lain, dan alhamdulillah kemarin dari semua TPS yang ada di Kota Pangkal Pinang itu tidak ada yang dilakukan pemungutan suara ulang. Selesai, Pak, ya? Tetap. Iya. Ya. Jadi sosialisasi tetap berjalan di tengah minimnya anggaran. Iya, efisiensi yang Waduh. Iya, efisiensi ya. Jadi kita memaksimalkan apa Nah. yang kita dapat, yang seminim-minimnya menjadi kegiatan yang sebesar-besarnya. Ya, yang penting efisiensinya itu seperti kata Ibu Margarita, jangan sampai menghilangkan esensi dari pilkada itu sendiri. Saya ingat itu kata-kata beliau. Jadi motor otak, gimana Ya. nih sosialisasi tetap berjalan, nggak ada biaya, nggak ada anggarannya. Jadi biar tingkat partisipasi tetap tinggi ya. Ya. Jadi tiap hari mikir itu, Pak. Ya, sehingga Apa nih yang mau dibuat ya, sosialisasi yang mau dibuat tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. ya kadang-kadang itu kan beli gorengan baik bahasanya kan, bahasa beli gorengan baik lo 50.000 duduk di teras orang. Tapi memang itu efektif loh, Bu. Ternyata memang kegiatan-kegiatan kita Lebih mengena berarti ya. kita anggap simpel, tapi ternyata itu yang mengundang ADAPG. Penasaran tadi, Iya. iya, tiga penasarannya Kadang-kadang berarti kita ya. cuma kasih mood, kadang-kadang kan di sana ala kadarnya sama warga, tapi ternyata memang itu lebih Berkesan, ya. Berkesan. ya, berkesan dan efektif ternyata, daripada kita undang di gedung atau apa yang menghabiskan banyak uang, ternyata itu lebih efektif ternyata, Bu. Iya, itu menjadi tantangan tersendiri. Iya, itu Nah, tantangan itu. yang ingin saya tanyakan juga nih, apa tantangan terbesar menjadi ketua KPU? Ketua KPU nih, ketua PPK. Iya. Diaminkan, Pak. Siapa tahu, iya. Benar. Iya, benar itu, diaminkan. Alhamdulillah. Apa nih tantangan terbesar menjadi ketua PPK di tengah banyaknya ini kan hiruk pikuk pemilu kita yang pilkada ulang, yang tadi kita baru melaksanakan pilkada pemilihan tahun 2024, dilanjutkan dengan pilkada serentak, lanjut lagi dengan pilkada ulang. Apa saja, Pak, yang menjadi tantangan terbesar Bapak-bapak menjadi ketua PPK nih? Apakah dengan anggota-anggota yang susah diatur, entahkah dengan tidak adanya kekompakan antara sesama PPK? Siapa dulu nih, Bu? Boleh, siapa saja boleh, Pak Akbar. Oke. Kalau kita bicara tantangan, tentunya apalagi gini ya, Bu ya. Ketika berbicara PPK, PPS gitu, orang berpikir bahwa PPK, PPS itu harus seorang tokoh masyarakat yang di wilayah itu. Iya. Ya. Jadi pada saat itu, pada saat saya jadi PPS, ya tiba-tiba langsung, bukan tiba-tiba sih, melalui prosedur ya. Pada saat itu pilkada menjadi ketua PPK, yaitu di situ sedikit viral lah bahasanya di kampung saya, di daerah saya. Orang baru nih ya. Nah, siapa ini? Katanya kan ini apa? Nggak punya pengalaman katanya, nggak bisa mikir. Wah, ini dinamikanya luar biasa. Dan jujur pada saat itu saya belum terbiasa. Ya, saya pernah memimpin di kampus, Bu, tapi dinamikanya tidak seperti itu. Ya, lebih parah ternyata. Jadi sempat stres juga. Tapi di satu sisi anggota-anggotanya yang mendukung. Nah, itu yang saya kuat pada saat itu. Pada pilkada kemarin itu Gen Z semua, Bu, umur ya sepantaran semua lah hampir ya. Support di dalamnya berarti ya. Jadi disupport anggotanya. Kamu bisa. Akhirnya bisa sampai finish selesai. Pilkada ulang kali ini sedikit berbeda, Bu Tata. Tantangannya berbeda juga karena yang dipimpin itu mantan ketua PPS dari 3 kelurahan. Jadi ketua-ketua PPS itu rata-rata naik menjadi anggota PPK semua. Dan mereka pada saat itu pleno, dan mereka ya udah kamu aja lanjut ketuanya saja adanya pada saat itu. Waduh, ini berbeda tantangannya karena dinamika memimpin seorang pemimpin itu tidak mudah, Bu Tata, daripada kita memimpin seorang ya staff lah ibaratnya. Kan kita bisa enak kita untuk memberikan instruksi, memberikan apa. Tapi ketika kita memimpin seorang pemimpin, nah itu luar biasa dinamikanya. Tapi ternyata ketika dijalani, ya banyak belajar juga, bagaimana sharing juga sama mereka. Alhamdulillah mereka juga support dan menganggap saya ini harus memang menjadi pemimpin karena masa saya panjang dan kalau kami ini sudah lewat masanya, katanya masanya kamu aja katanya. Jadi alhamdulillah tantangan dinamika internalnya kurang ya, karena disupport full di sana.
Dan paling dinamika eksternal biasa lah kalau politik ya Bu ya. Iya. Tekanan-tekanan itu biasa. Itu saja sih Bu kalau tantangan Iya. pilkada ulang ini. Jadi tekanan itu kan tetap Biasa, datang dari tetap dalam datang, ataupun iya. dari luar ya. Kalau nggak ada tekanan nggak seru Bu pokoknya. Iya, betul sekali. Kalau Pak Sastra sendiri bagaimana? Ya, makasih Bu. Kalau Kecamatan Gurunggang ini kan mulai dari awal perekrutan badan ad hoc itu baik di tingkatan PPS dan KPPS memang pelamahnya paling banyak. Sesuai dengan jumlah penduduk ya. Iya, jadi memang seleksinya itu memang luar biasa. Ketatnya seleksi itu kan. Jadi baik pun yang kemarin ikut mencalonkan di PPK sebelumnya kan, malah yang udah dapet ternyata mencalonkan lagi. Jadi memang dinamikanya itu luar biasa karena SDM-nya seperti yang Ibu bilang tadi memang banyak. Ya, cuman ketika kita yang memang beda baik itu dari sisi organisasi, pendidikan, karakter ya, ketika disatukan 5 orang ini ke dalam sebuah organisasi yang namanya PPK, artinya kan setiap orang itu setiap kepala punya ide. Setiap kepala punya ide, punya karakter, punya passionnya tersendiri. Jadi bagaimana kita selaku ketua itu menempatkan posisi. Jadi alhamdulillahnya itu dari 4 anggota PPK saya itu semuanya memang saya akui cerdas-cerdas. Saya terbantu di situ. Tetapi artinya bagaimana kita bisa meramuin. Kalau berbeda pendapat, berbeda pandangan, saya rasa itu hal yang lumrah ya. Seperti disampaikan Saudara Akbar tadi ya. Cuman usia itu belum tentu menentukan bisa atau tidaknya seseorang itu memimpin. Itu saya buktikan sendiri. Jadi usia tidak mempengaruhi kematangan. Justru yang membentuk karakter kita itu sebenarnya di PPK itu ya lingkungannya sendiri. Jadi bagaimana kita memahami karakter kawan, memahami karakter anggota-anggota yang lain untuk kita ramu. Jadi ide-idenya bagaimana bisa tercipta suatu konvergitas lah, kesamaan ide, sehingga kelima-limanya ini memang bekerja sesuai regulasi, aturan dan arahan yang sudah diberikan pimpinan di tingkat KPU Kota Pangkal Pinang. Kalau kembalinya ke dinamika ya, saya rasa itu hal yang biasa. Yang penting saya bilang kita tidak apa-apa berbeda pandangan di sini, tetapi keluar dari meja rapat ini, itulah yang kita sampaikan kepada jajaran kawan-kawan kita di tingkat PPS maupun yang ada di KPPS. Karena kan pemahaman orang mulai dari cara membaca regulasi, menafsirkan regulasi kan berbeda-beda ini. Tetapi saya bilang, kita berlima tentukan dulu, minta arahan dulu sama pimpinan. Ketika sudah keluar dari PPK, penyampaiannya cuma satu. Kalau itu memang bidangnya teknis, yang dipermasalahkan teknis, divisi teknis silakan menyampaikan. Kalau itu memang data, divisi data PPK silakan menyampaikan. SDM seterusnya seperti itu. Jadi mereka semua kita libatkan. Jadi enggak ketua, kok ketua terus ya? Enggak seperti itu. Jadi sebagai ketua, sekali lagi saya tekankan, turunkan, kurangi egosentrisnya. Saya rasa kalau bisa kita lakukan itu, insya Allah berjalan dan alhamdulillah Gurunggang tidak ada suatu masalah yang berarti. Kalau masalah kecil-kecil itu wajar. Mungkin itu Bu Tata. Iya, intinya juga kekompakan ya. Kekompakan sesama tim. Intinya kalau kita di dalam sudah kompak, kan enak dilihatin di luar. Biarpun di dalam ternyata gontok-gontokan ya. Iya, pasti itu. Kalau saya dari pemilu 2024, pilkada 2024 sama pilkada ulang 2005, saya tantangan yang besar itu di pilkada 2024. Karena kalau pemilu 2004 saya anggota PPS, banyak yang backup. Saya ikut semua PPS saja. Ya udah selesai itu. Dinamika politiknya kurang langsung menyentuh cuma kurang. Masih ada PPK tamengnya. Jadi lebih santai pada saat itu. Jadi pada saat masuk ke pilkada 2024, nah itu tantangannya di mana perubahan itu ya ternyata masih belum belum banyak yang bisa menerima pada saat itu. Menerima apa? Menerima kalau pemimpin kita ini harus tokoh masyarakat loh. Nah ini karena memang saya backgroundnya mahasiswa pada saat itu, terus jadi ketua PPK ya. Mereka juga terkejut mungkin ya. Ya puncaknya sedikit bercerita Bu Tata ini pada saat panasnya itu pada saat masa tenang. Itu betul disebutkan oleh Bang Sastra tadi.
Itu dinamikanya luar biasa, terpecah belah, dan di situ integritas kita memang diuji pada saat itu. Jadi memang saya harus maha tenang, dan ada salah satu spanduk yang belum dicabut pada saat itu. Ya, itu langsung ada Bu, hinaan, wah, ketua PPK tidak punya mata, dengan bodoh ini, macam-macam Bu. Rame. Itu jadi, itu ramai sekali pada saat itu. Jadi ya sebagai gimana ya, baru merasakan hal seperti itu, sempat terkejut juga. Tapi Shock ya? iya, shock. Jadi ini saya beruntung pada saat itu memiliki korwil Bu Margarita pada saat itu, karena memang ya jujur Bu, bingung pada saat itu ya, bukan bingung berarti apa, bingung menyikapi misalkan ada permasalahan yang di luar dari teknis yang kita pikirkan itu saya konsul, tidak lepas konsul dengan Bu Margarita, alhamdulillahnya bisa berjalan dengan lancar itu. Dan juga pada saat itu satu lagi, pada saat itu Bu, kami menentukan TPS pada saat itu, menentukan titik TPS, dan ada rekomendasi dari Panwascam, mohon untuk dipindahkan TPS karena rawan banjir dan lain sebagainya. Oke, kami koordinasi dengan Panwascam, kita pindahkan tidak jauh Bu, hanya 50 meter dari lokasi awal. Saya langsung disamperin ke rumah Bu oleh beberapa tim, ya ini baru saya buka, ya kamu macam-macam Bu, itu sangat berharga bagi saya, karena di situ saya bisa mendapatkan pengalaman berharga. Ya, pelajaran, oh gini ya caranya berdinamika, gini caranya menghadapi orang, gini caranya. Dan situ saya jujur ketika menjadi ketua PPK, saya bisa belajar banyak tentang emotional intelligence saya. Ya dimana ketika saya menjadi di kampus, ya itu biasalah. Jadi saya orang yang paling benar pokoknya pada saat itu ya. Orang yang salah dikit jangan. Nah itu pada masa saya jadi mahasiswa. Jadi ketika saya jadi ketua PPK itu berbeda sekali. Ya kita harus bisa slow down, lebih tenang, bagaimana setenang mungkin kita mengenai masalah. Ya, itu pelajaran yang sangat berharga sih Bu, yang saya dapatkan jujur. Dan juga alhamdulillah ketika pilkada ulang, ya bukan dinamikanya seperti itu juga, tapi cara saya responnya sudah tahu. Biasa, ini ya, udah bisa menghadapi ya. Menghadapi masalah besar, ya masalah yang sedang-sedang itu sudah biasa. Itu pelajaran yang sangat berharga. Dan juga saya koordinasi dengan Bang Sastra, Bang Rido, dan ketua-ketua lainnya. Sebagai senior. Ya, bagaimana nih Bang? Bagaimana ini? Bung Margarita itu Bu, sangat seru sekali pada saat pilkada itu, pengalaman berharga. Iya, jadi banyak sekali ya Bapak-Bapak ya dinamika menjadi ketua PPK ini. Jadi menurut Bapak-Bapak semua, apa sih? Aku nih ketua PPK loh. Sudahkah KPU Kota Pangkal Pinang itu memberikan kami ini support misalnya untuk melaksanakan tantangan-tantangan yang dibawa? Bagaimana menurut Bapak? Apakah para komisioner kita di KPU Kota Pangkal Pinang mensupport, memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada PPK dalam melaksanakan setiap tahapan yang ada pada pelaksanaan pemilihan ini? Ya, baik, makasih Bu Tata. Mungkin kalau terkait dukungan dari komisioner KPU Kota Pangkal Pinang ya. Jadi dari berlima anggota serta ketua KPU Kota Pangkal Pinang itu memang saya akui memang mereka mensupport penuh di semua tahapan. Jadi memang baik mereka sebagai korwil ataupun baik yang mengampu divisi, itu setiap kita kontak, setiap kita telepon, kita WA itu diresponnya cepat. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya membantu kami di lapangan dan menumbuhkan semangat kami. Artinya memang pimpinan kami di tingkat kota itu di semua divisi, baik itu semualah Pak Muhammad, Ibu Tri Pertiwi, Pak Sobarian, Pak Rido, dan Ibu Margarita, ya memang kelima-limanya mensupport penuh. Jadi misalnya tahapan ini pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih, artinya tidak hanya divisi datinnya KPU kota saja yang membantu, tetapi semuanya memonitoring. Kan mungkin ketua KPU Kota Pangkal Pinang Pak Sobarian itu bilangnya pasukan 2359. Nah, artinya iya betul. 2359 mereka pun turun monitoring di hari-hari terakhir itu. Nah, bukan hanya nelpon doang. Siap ya? Iya. Padahal dia tidur di sana. Ya, hasilnya memang dipantau terus. Ketika misal progresnya itu lambat, ditanyakan apa masalahnya. Apalagi pas ketika pemasangan APK dan penertiban ya, itu memang luar biasa dinamikanya. Karena
Ya, kita tahu sendiri kan, Melibatkan banyak elemen yang elemen di situ. terlibat. Pusing juga kan. Dari sini ke sini. Ya, sampai yang pengampu divisi Bu Margarita tuh mungkin udah penuh kepalanya isinya ya. Jadi harus muter 7 kecamatan kan. Jadi disitulah sebenarnya kami ini diuji, diberikan mandat sebenarnya. Baik misalnya dari Datin, diberi dari Datin mandatnya, SDM dari SDM. Kalian bisa kok selesaikan. Jadi tanpa ada binaan misalnya dari pimpinan koordinasi, saya rasa tidak bisa lancar Bu. Jadi memang semuanya saling ketergantungan, baik mulai dari tingkat Bantawri, KPPS hingga ke atas itu memang harus bersinergi. Karena kalau satu saja yang tidak bersinergi dengan baik, saya rasa penyelenggaraan ini pasti akan banyak masalah. Dengan itu, tapi sekali lagi support dari pimpinan di KPU Kota Pangkal Pinang, saya sebagai saksi yang hidup, memang mereka mensupport kami luar biasa dengan loyalitas mereka selaku anggota KPU Kota Pangkal Pinang. Ini. Iya, Pak Akbar sendiri? Ya, saya setuju sih Bu Tata. Ya, karena ya ketika kita berbicara support dari saya luar biasa, saya bisa percaya diri memimpin itu karena memang terdapat support yang kuat dari komisionernya gitu. Apalagi saya kembali lagi kita pada pilkada 2024 itu luar biasa. Saya pernah menelpon ya, mohon maaf, tapi kalau telepon juga. Tapi pada saat itu genting kalau bagi kami pada saat itu. Jam 1 malam, jam berapa malam, saya menelpon Bu Margarita dan itu hampir kurang 5 detik beliau angkat, luar biasa. Dan juga pada saat itu pada saat hari H saya baru selesai, baru mau masang sepatu pada saat itu keluar, sudah terdapat masalah yang di luar dari teknis Bu, di luar dari memang ini apa nih gitu. Jadi saya koordinasi langsung, bahkan Bu Margarita langsung mengangkat pada saat itu ya. Jadi kalau bicara soal apalagi Pak Subarian, Pak Rido itu Pak Muhammad itu luar biasa juga sebagai koordinator di pilkada ulang ini. Dia selalu monitoring walaupun dia tanpa konfirmasi bahwa dia akan datang pada saat itu, tiba-tiba pada saat kegiatan datang pada saat itu kan bentuk dari bentuk dari tanggung jawab, bukan tanggung jawab juga, bentuk dari kepedulian kepada anak-anaknya lah ibaratnya ya, di kecamatan itu bagaimana progresnya, apa kendalanya, bisa nggak nyelesainnya, atau perlu nggak kami turun atau enggak, itu pokoknya masalah-masalah itu selesai pada saat di situ di meja PPK itu, nggak sampai ke mana-mana itu. Jadi kalau bicara support luar biasa Bu Tata ya, saya sangat bangga juga. Saya kebetulan 2 periode ya, pemilu kemarin kan berbeda, itu Pak Penti, Pak Yus pada saat itu, dan belum sangat dekat karena memang anggota PPS pada saat itu, tapi ketika pilkada ini itu sangat terasa dekat dengan komisioner. Terus sangat beruntung juga sih Bu Tata. Nah, gitu. Jadi sudah ini ya, ada chemistry ya antara anggota KPU Kota Pangkal Pinang dengan rekan-rekan ad hoc yang di bawah ya. Nih terakhir untuk bapak-bapak semua, harapannya untuk KPU Kota Pangkal Pinang ke depannya jika masih dipilih nanti ya sebagai anggota PPK, apa itu? Ya, sangat berterima kasih sekali ya, ketika ada diskom ataupun apa itu hal biasa. Kita bekerja secara profesional, akan tetapi di luar kita memang hubungan baik, karena ketika kita di dunia politik ini debat itu biasa, beda pandangan itu biasa, kan, tetapi ketika kita bicara hubungan emosional itu beda lagi, hubungan personal itu berbeda lagi. Nah, itu yang membuat saya kagum dengan abang-abang, dengan bapak-bapak semuanya di sini, dan harapannya kepada tentunya Bapak Komisioner ya, jangan kapoklah memilih Gen Z lagi di PPK-nya. Ya, karena memang bagi teman-teman Gen Z juga ya, kita bisa kalau kita mencoba. Ya, kita bisa karena kita mencoba dan kita belajar. Ya, karena memang Gen Z ini kan lagi hype-hype-nya, generasi kami ini memang harus tetap begini. Iya. Selain itu juga generasi yang gen apa kita nih Pak? Ya, milenium juga perlu ya. Banyak pengalaman-pengalaman nanti bisa diberikan yang gen milenium, generasi milenium kepada Gen Z nanti. Ya, bagi Gen Z ya pede saja. Selagi kita diberi kesempatan ya kita ajar aja gitu. Tapi kita kerjakan secara maksimal. Iya betul. Tetap ya, biarpun Gen Z tetap bisa bekerja sama dengan milenial. Ya, satunya punya pengalaman yang lebih
dengan Gen Z, Gen Z, tapi inovasinya pasti lebih banyak. Jadi bisa berkolaborasi antara Gen Z dan milenial, apa milenium nih? Oke, baik. Terima kasih Bapak berdua, Bapak Akbar dan juga Bapak Sasra sudah hadir di podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Demikianlah tadi Sobat Mileh, kita telah melaksanakan dialog dengan dua ketua PPK Kecamatan Pangkal Balam dan ketua PPK Kecamatan Gerunggang. Demikianlah podcast kita untuk kali ini. Kita akan bertemu dengan kegiatan podcast KPU Kota Pangkal Pinang dengan edisi berikut selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.